Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Tata Steel sudah berakhir. Pecatur nomor 2 Cina, Wei Yi, keluar sebagai pemenangnya kawan. Nah, event berikutnya yang akan kita lihat ini ada Champion Chess Tour, turnamen online dengan seri pertamanya Chess Apple Master yang akan dimulai tanggal 31 besok kawan. Dan seperti biasa juga setiap hari Selasa waktu negara bagian barat atau nanti dini hari ada title Tuesday juga. Apakah Magnus Carlsen akan main juga di sini kawan? Sambil persiapan di Chess Apple Master ini bagi Magnus Carlsen. Magnus Carlsen di Chess Apple Master seri pertama ini masuk ke divisi 1 kawan, ini berdasarkan penampilannya di edisi sebelumnya. Jadi dia sudah mendapatkan tempat kawan di divisi 1 untuk Chess Apple Master. Sedangkan pemain-pemain yang lain harus berjuang lewat permainan play-in yang akan dimulai tanggal 31 besok. Nah, untuk tahun 2024 ini Champion Chess Tour ada 4 event utama seperti edisi sebelumnya, ditambah seri pamungkas bulan Desember kawan, seri final. Kita tunggu saja kawan untuk besok. Seperti apa gamenya bisa kita ulas untuk seminggu ini. Nah, sambil menunggu itu kita akan ulas lagi satu game dari Wei Yi kawan, menghadapi Nordibek Abdussatrov di permainan tie breaks. Kalau di permainan klasiknya Wei Yi bermain remis saat menghadapi Abdussatrov. Nah, setelah memenangkan Tata Steel kawan, Wei Yi ini langsung merangkak naik posisinya kawan di left rating. Sekarang menempati posisi ke-9. Sudah masuk 10 besar pecatur terbaik dunia. Langsung merangkak 7 tingkat. Wei Yi ini kawan mendapatkan 14 elo rating di Tata Steel. Ada juga seperti Anish Giri ini juga mendapatkan elo tambahan yang bagus kawan, 13 elo rating. Ada juga Domara Jukukes Abdussatrov juga mendapatkan 17 elo rating. Kemarin sempat Vidit ini menggeser posisi Visi Anand menjadi pecatur nomor 1 India kawan. Tapi setelah kalah dari Wei Yi pada game ke-13, Vidit kembali turun posisinya di bawah Visi Anand ataupun Ramesh Babu Pragnananda. Sekarang Pragnananda ini sudah berada di atas Arjun Erigaisi ataupun Guges kawan. Berada pada posisi di bawah Visi Anand menjadi pecatur nomor 2 India Pragnananda sekarang. Tahun yang bagus bagi Pragnananda tahun 2023 kemarin kawan. Nah, game yang akan kita ulas saat menghadapi Abdussatrov Wei Yi pada permainan tie breaks game kedua. Tie breaks game pertama berakhir remis. Begitu juga dalam permainan klasiknya bermain remis. Sekarang Nordibek Abdussatrov pegang putih mengawali dengan pion E4 dan kuda F6. Alekhine defense. Kita lihat permainan Wei Yi ini sedikit berbeda dengan pemain-pemain yang lain. Lebih menyukai ke permainan utama kawan. Apakah pion E4 berlanjut ke Ruy Lopez ataupun pembukaan Italia atau pion D4 Queen's Gambit decline kawan. Kemarin kita lihat permainan Bishop opening dari Wei Yi. Juga permain college system dari Wei Yi yang sempat kita ulas kawan. Ini bisa menjadi bahan referensi kita yang sudah sangat jenuh melihat permainan di pembukaan utama. Nah, sekarang ada Alekhine defense. Ya, semoga saja kalian bisa hafalkan langkah-langkah kedua pemain ini. Bisa jadi bahan referensi. Kalau kalian sudah bosan memainkan pembukaan pion E5, ada kuda F6 bisa jadi pilihan kalian. Tentu saja pion E5, kuda D5, pion D4, pion D6. Di sini ada kuda F3 pilihan utama. Nah, pilihan utama manusia di sini adalah gajah G4 kawan. Untuk langsung pressure kuda F3 ini. Tapi kalau Stockfish menyukai dengan langkah pion D pukul pion E5. Ini pilihan kedua manusia. Atau pion G6, pilihan ketiga manusia. Tapi Stockfish lebih menyarankan dua langkah ini kawan. Tidak ada rekomendasi gajah keluar ke petak G4 dari engine. Bisa kalian ingat-ingat. Dua pilihan inilah merupakan pilihan utama. Itulah yang dipilih oleh Wei Yi, pilihan terbaik kawan, dengan pion D pukul pion E5, kuda ambil balik pion E5. Maaf sebentar kawan, kayaknya mulai gerimis. Admin angkat jemuran terlebih dahulu. Oke, mohon maaf kalian sudah menunggu. Jemuran sudah diangkat. Kita kembali ke permainan. Nah, pion C6 lanjut Wei Yi kawan, merupakan pilihan utama. Tujuannya apa? Buka ruang sebanyak mungkin, berikan jalan bagi menteri kalau ingin keluar kawan, ataupun juga bagi kuda kalau ingin manuver jika ada serangan pion ini.
Nah, di sini pilihan utamanya adalah gajah E2 kawan yang terkuat. Menurut engine ataupun kebanyakan pemain juga memilih gajah ini ke petak E2. Tapi Abdusator memilih dengan gajahnya ke petak D3. Maaf kalau ada suara agak berisik kawan, ini suara hujan, jadi mungkin admin juga akan sedikit teriak-teriak. Sebentar. Oke lanjut, maaf banyak gangguan. Sekarang kuda D7 lanjut WY menantang pertukaran. Nah, Stockfish menyarankan kuda ditarik mundur atau pilihan yang paling banyak juga dipilih kuda tarik mundur kawan. Tapi di sini memilih langsung pertukaran Abdusator. Ambil balik oleh gajah, kemudian Abdusator rokade diikuti dengan pion G6 setiap Viacento, rokade di langkah berikutnya. Nah, di sini ada benteng E1, gajah G7 tentu saja, pion C3 untuk perkuat posisi pion, rokade WY kawan. Kemudian melanjutkan pengembangan kuda ke D2, ada benteng C8. Yang paling banyak sih benteng E1 kawan. Tapi benteng C8 terlebih dahulu, lanjut WY. Nah, ada satu game di mana putih memilih kuda F3, putih kalah kawan. Di sini Abdusator memilih kudanya ke peta E4. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah tercapai sebelumnya di langkah ke-12 ini. Berlanjut dengan langkah benteng E8, kemudian ada gajah G5 diusir dengan pion H6, gajah mundur ke D2. Sekarang pion B6 untuk kontrol peta C5 ini untuk dukungan juga mungkin kawan. Nah, di sini ada menteri C1. Jelas tujuannya ke sini, Raja H7. Abdusator tidak mengendorkan serangan dengan pion H5 dan Stockfish menyarankan gajah G4 kawan yang terkuat. Tapi memilih counter attack dengan pion F5. Sekarang kuda ke G3. Lari kawan, diikuti dengan pion E5. Cukup ke peta E6 saran dari Stockfish, tapi menantang pertukaran untuk membuka permainan lajur E. Abdusator dengan pion H5. Di sini ada pion E4 untuk ancam gajah mendapatkan ruang. Ide dari WY adalah pertukaran pion, ambil oleh raja, nanti raja mundur, lajur G terbuka, bisa diisi oleh benteng kawan. Sekarang pion H pukul pion G6 terlebih dahulu atau dengan gajah untuk coba ancam benteng di sini kawan. Baru nanti baku hantam pion pukul pion atau dorong pion G5 mungkin di sini korbankan benteng. Saran dari Stockfish juga untuk menutup permainan, membuat raja aman. Masih ada beberapa pion yang mengawal. Tapi pion H pukul pion G6 terlebih dahulu, raja ambil balik, gajah ke E2, jelas tujuannya. Raja mundur kembali kawan. Sekarang kuda ke H5. Coba ancam gajah. Tidak ada yang menjaga pion di sini. Dan sulit juga kawan. Menteri tidak bisa bergerak ke sini. Kawal pion. Ada kuda di sini kawan. Nah, di sini benteng G8. Sudah tidak mungkin lagi untuk mencoba backup pion di sini. Nah, pion G3 merupakan pilihan terkuat di sini kawan. Untuk hentikan laju pion di sini tidak perlu terburu-buru juga sikat gajah. Tapi memilih dengan langkah pion C4. Kuda mundur ke C7, WY tidak mampu melihat potensi yang bagus dengan pengorbanan kuda, yaitu dengan meluncurkan gajah. Hindari serangan kuda di sini, mencoba melakukan counter attack dengan pengorbanan kuda. Nah, di sini Stockfish menyarankan dengan gajah ke petak C3 kawan, tidak terburu-buru untuk ambil kuda. Kalau ambil kuda di sini kawan, gajah diluncurkan, korban 2 perwira kawan, disusul menteri keluar melakukan skak di sini. Kalau blokade dengan pion ini, pion G3, maka berlanjut benteng bisa meluncur, menteri juga bisa melakukan skak di sini, dan raja akan diuber-uber juga nanti. Kalau di sini raja mundur ke petak G1, benteng tetap akan diluncurkan, dikorbankan, lagi-lagi raja akan diuber-uber kawan. Kalau raja bergerak ke sini, tetap idenya akan diuber-uber dengan benteng G3, sikat oleh kuda, ambil balik oleh menteri. Kalian blokade dengan gajah terangkah, korban gajah ataupun lari ke sini, giliran pion C5 masih diuber-uber kawan. Ataupun menteri ke peta H4, tapi kita tidak perlu untuk melanjutkan variasi menteri ke peta H4. Yang pasti tadi memilih kuda mundur ke peta C7. Nah, baru sekarang kuda ambil gajah G7, ambil balik oleh benteng. Pion jatuh kawan, benteng G6, ancam balik. Gajah mundur ke peta F4, pion G3 siap dimainkan. Ada kuda E6 ancam gajah, menteri naik coba backup gajah agar tetap bisa menghentikan laju pion. Pion G3 bisa menyusul, raja naik, benteng bisa digeser untuk mencoba menyerang di lajur H nanti. Langsung dihentikan dengan menteri H4 kawan di sini untuk coba tekan gajah.
Tidak bisa lagi bermain dengan pion ini kawan. Pion kena pin, gajah kalian akan tetap jatuh. Memilih gajah mundur ke G3, menteri F6 diserang lagi dengan gajah E5, menteri ke H4, baru sekarang pion G3 kawan. Menteri bergerak ke H3, ada gajah F1. Menteri mundur ke petak H5, ada menteri E2 kembali menantang pertukaran atau tadi dengan gajah G2 untuk menambah blokade lajur G kawan, menteri ke H6. Nah, di sini ada opsi gajah G2 dimainkan. Itulah pilihan dari Abdus Satrop ataupun juga dengan pion B4 kawan. Memilih dengan langkah, maaf salah klik. Di sini Abdus Satrop memilih dengan gajah G2, kemudian benteng C G8 dobling. Nah, ada kesempatan bermain dengan pion A4 di sini, memilih dorong pion D5 kawan, ancam kuda. Kuda lari ke petak G5. Nah, di sini ada gajah F4, kembali membuat langkah ke selatan yang berturut-turut. Langkah terbaiknya dengan pion B3 tapi memilih dengan gajah F4, coba pin kuda, kuda ke H3 skak. Memaksa gajah terang ambil balik oleh menteri kawan. Nah, di sini Stockfish menyarankan bermain dengan pion B3 atau benteng ini cukup ke lajur C tapi memilih dengan benteng A D1. Banyak langkah kesalahan dari Abdus Satrop, begitu juga dengan WY kawan juga melewatkan langkah-langkah terkuat. Yang terkuat membuat langkah menunggu, benteng ini naik untuk perkuat baris ke-7 kawan, tapi WY terus melancarkan serangan untuk coba ancam gajah atau mendukung menteri kawan, memberikan ancaman skakmat. Langsung dinetralisir dengan menteri F1. Menteri mundur menolak pertukaran. Nah, di sini gajah tarik mundur ke C7. Kembali kawan, menteri ke petak E2 untuk pin benteng di sini yang terkuat. Posisinya akan level. Kalaupun menteri mundur ke sini ke petak terang G6, nah kalian punya kesempatan untuk coba bermain dengan menteri ke petak E3. Perkuat posisi gajah kalian, tak ada masalah. Raja naik, benteng siap digeser, melakukan counter attack. Memilih dengan gajah langsung tarik ke petak C7. Nah, punya kesempatan dorong pion F4 WY. Di sini benteng ambil pion E4, pion F pukul pion G3. Benteng melakukan skak terlebih dahulu, petak E7, raja naik ke petak H6. Tidak ada kesempatan skak lagi di sini kawan. Kalau skak di sini ya sikat oleh gajah. Nah, di sini pion F pukul pion G3. Benteng ambil pion G3 skak, sikat oleh gajah. Ambil balik oleh benteng, maksa raja bergeser ke petak F2, diikuti dengan benteng F3 skak. Setelah raja bergeser ke G1, Abdus Satrop menyerah kawan. Dan silakan kalian lanjutkan di sini. Terserah kalian mau ambil menteri langsung atau ingin menambah increment agar kontrol waktu kalian bertambah kawan dengan tambahan increment 2 detik. Bisa kalian coba melakukan skak-skak terlebih dahulu, baru nanti benteng ambil menteri F1. Oke, itulah kawan permainan Alekin Defense yang ditampilkan oleh WY. Admin ini teriak-teriak kawan karena hujannya sangat deras dan suaranya juga menutupi suara admin. Jadi admin agak teriak-teriak. Nanti coba saya otak-atik soundnya bisa menghilangkan noise kawan. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi dengan permainan Alekin Defense dengan langkah yang dipilih oleh WY dengan pertukaran pion merupakan pilihan terbaik ketimbang kalian keluarkan gajah ke petak G4 kawan menurut engine. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.